Kembali lagi kita akan beribadah kepada Tuhan. Dan kali ini saya, Lause Indri, akan memandu anak-anak sekalian untuk beribadah kepada Tuhan. Tetapi sebelum kita mulai ibadah kita, Lause ingin mengingatkan untuk anak-anak membagikan dan mengajak teman-teman kalian untuk menonton video ini, supaya banyak teman-teman kalian juga akan terberkati oleh firman Tuhan. Baiklah, kita akan mulai ibadah kita pada hari ini. Sebelum kita mulai ibadah, mari kita berdoa kepada Tuhan dengan sikap yang hormat, lipat tangan, tutup mata, dan kita tundukkan kepala kita dengan sikap yang hormat berdoa kepada Tuhan. Lause akan memimpin di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di atas kerajaan sorga, ya Bapa, kami mengucap syukur untuk pimpinan-Mu sehingga kami dapat kembali beribadah kepada Engkau. Ya Bapa, kiranya seluruh penyembahan kami ini dapat layak di hadapan-Mu. Dan baik itu puji-pujian kami dan firman Tuhan yang nanti akan kami dengar, kiranya dapat menuntun kami agar menjadi anak-anak Tuhan yang lebih lagi mengenal Engkau dan firman-Mu, ya Bapa. Tidak lupa kami juga ingin mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, kita akan mulai memuji Tuhan dengan pujian yang pertama. Pujian pertama kita adalah Musa dan Daud. Kita akan memuji Tuhan, pujian Musa dan Daud. Untuk anak-anak yang di rumah yang belum hafal lagu ini, anak-anak dapat baca di teks di bawah ini. Oke, kita memuji Tuhan. Bagaimana cara Musa melewati laut kosong? Bagaimana cara Musa lewat laut kosong? Berenang bukan, berkapal bukan, berterbang bukan, berjalan bukan, berlari bukan. Bagaimana caranya? Allah gunakan angin bertiup terus menerus, belah air laut kosong, demikian dia lewat. Bagaimana cara Daud membunuh musuhnya Goliat? Bagaimana cara Daud membunuh Goliat? Menembak bukan, berpedang bukan, bertombak bukan, larikah tidak, takutkah tidak? Bagaimana caranya? Diambilnya sebutir batu, dengan talinya dialihkan, batu masuk di dalam dahinya, demikian dia menang. Oke, dari lagu ini kita dapat mengetahui bahwa kuasa Tuhan itu sungguh besar, sehingga hal-hal yang tidak mungkin di mata manusia, tidak ada yang mustahil di mata Tuhan. Oke, kita akan memuji Tuhan. Lagu selanjutnya adalah lagu Tembok Yeriko. Dan lagu ini ada gerakannya. Lause akan memperagakan gerakannya di sini, dan anak-anak boleh mengikuti gerakan ini bersama-sama dengan Lause di rumah. Oke, kita memuji Tuhan dengan pujian Tembok Yeriko. Peret 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 keliling satu kali, peret 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 keliling dua kali, peret 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 keliling tiga kali, peret 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 keliling empat kali. Oh tembok Yeriko, oh tembok
kuasa Allah kita masuk Kanaan. Oke, kita harus memuji Tuhan dengan penuh semangat. Dan dari lagu ini kita dapat mengingat kembali cerita bagaimana bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan setelah mereka pulang dari Mesir. Oke, lagu selanjutnya kita akan memuji Tuhan dengan pujian Adalah Sukacita di Hatiku. Pujian Adalah Sukacita di Hatiku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita. Kasih Yesus ada di dalamku, aku bersyukur, bersukacita. Yesus ada di dalamku, adalah SUKACITA di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah SUKACITA di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita. Kasih Yesus ada di dalamku, aku bersyukur, bersukacita. Kasih Yesus ada di dalamku, adalah susu kakacicita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah susu kakacicita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita. Kasih Yesus ada di dalamku, aku bersyukur, bersukacita. Kasih Yesus ada di dalamku. Oke, kita sudah memuji Tuhan. Sekarang kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Lalu seharap adik-adik di rumah mempersiapkan hati dan pikiran untuk fokus mendengarkan firman Tuhan. Halo anak-anak, apa kabar? Hari ini bersama lagi dengan Lause Zakaria yang akan mengajarkan firman Tuhan kepada kamu semua. Namun sebelum kita mulai, saya mengajak kita semua, kamu semua yang ada di rumah atau dimanapun kamu berada yang menyetel video ini untuk berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Gimana sikap doanya? Bagus, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, dan ikuti Lause berdoa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih. Hari ini kami boleh belajar firman. Tolong kami supaya kami mengerti firman-Mu dan melakukan firman-Mu di dalam hidup kami. Ampuni kami akan dosa pelanggaran kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke anak-anak, kalau kamu ingat saat kita belajar kitab Wahyu, kita bertemu dengan 7 gereja di Asia Kecil. 7 gereja di Asia Kecil. Apakah kamu ingat gereja apa saja? Nah, kalau kamu lihat peta ini, Lause tunjukkan peta ya. Nah, peta ini, kamu lihat ada nama gereja, 7 gereja di Asia Kecil, yaitu pertama, di sini di Efesus, lalu Smyrna, lalu ada Pergamus, lalu ada Tiatira, lalu ada Sardis, kemudian ada Philadelphia, dan kemudian yang terakhir Laodikia. Nah, saat kamu lihat nama-nama ini kamu bisa lihat bagaimana nama-nama kota atau nama gereja ini benar-benar ada. Dan saat itu, kalau kita belajar kitab Wahyu, Tuhan Yesus mengirimkan pesan kepada 7 gereja ini. Khususnya kepada malaikat jemaat di gereja-gereja tersebut.
Kalau kita tahu malaikat ini disebut gembala sidang. Gembala sidang yang memimpin gereja itu. Nah, kita sudah belajar bagaimana di Efesus, sudah dikasih tahu. Lausanya ajarkan di Efesus. Lalu ada di Smyrna, di Pergamus. Nah, hari ini kita akan belajar dari gereja disebut gereja di Tiatira. Nah, apa yang menarik di Tiatira ini? Kita akan belajar beberapa hal dan bagaimana aplikasi firman ini ke dalam hidup kita. Nah, yang pertama, kita baca dulu dari kitab Wahyu pasal yang kedua ayat 18 sampai 29. Saat saya membaca, saya akan menjelaskan dan memberikan pengertian supaya kamu semua yang di rumah dimanapun berada bisa mengerti firman Tuhan ini. Oke, saya akan baca. Kalau kamu bisa baca dan bawa Alkitab, buka kitab Wahyu, kitab paling terakhir di Perjanjian Baru, pasal kedua 18 sampai 29. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira, inilah firman Putra Allah yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Lihat, ini maksudnya Tuhan Yesus. Matanya nyala api, kakinya seperti tembaga, seperti logam. Ini menjelaskan bahwa Tuhan Yesus sangat berkuasa. Dia bisa melihat sampai lubuk hati kita loh. Kamu jangan main-main, kamu jangan pikir Tuhan gak tahu. Pikiran kamu, keinginan kamu, Tuhan tahu. Nah, makanya matanya seperti api, kaki seperti logam tembaga. Nah, kalau kita lihat lagi, dia kasih tahu. Ada dua hal yang dikasih tahu. Pertama, hal baik. Kedua, hal yang tidak baik. Kita harus contoh hal yang baik seperti biasa dan tidak boleh tiru hal yang tidak baik. Nah, hal baik di sini katakan, aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Pekerjaan yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Artinya, gereja ini berkembang pelayanannya. Pekerjaannya di gereja ini lebih baik. Kasihnya lebih baik, imannya lebih baik. Semua lebih baik. Karena pekerjaannya lebih banyak daripada yang sebelumnya. Nah, kita belajar. Kamu jadi orang percaya, orang Kristen harus terus berkembang. Kamu gak gitu aja. Misalnya nilai kamu tadinya 6, kamu harus lebih baik lagi. Jadi 7, 8, 9, bahkan 10. Harus jadi lebih baik. Tadinya kamu orangnya malas. Kamu harus jadi lebih baik. Jadi anak yang rajin. Misalnya kamu suka belajarnya cuma setengah jam. Belajar setengah jam, main 5 jam. Gak boleh gitu. Kamu harus lebih banyak lagi belajar. Oh, tadinya setengah jam jadi 45 menit atau 1 jam. Terus meningkat. Terutama kasih kamu, iman kamu harus meningkat, harus lebih baik daripada sebelumnya. Makanya Tuhan bilang, aku tahu, karena Tuhan yang tahu. Kenapa? Matanya bisa menembus lubuk hati kita. Dia tahu pikiran kita. Jadi kalau kita jadi anak yang lebih baik, Tuhan tahu loh. Tuhan senang kalau kamu jadi lebih baik. Yang tadinya malas-malasan jadi rajin, lebih baik. Yang tadinya isengin teman, isengin adik, isengin kakak, jadi nggak iseng lagi. Yang tadinya hobinya keluyuran, main seharian, nggak lagi. Lebih baik. Nah, ini gereja ini juga dikatakan baik di sini. Tapi, kalau ada kata tapi, ada sesuatu yang berbeda yang harus kamu hindari. Di sini katakan, tapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Izebel yang menyebut dirinya nabiya mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan berhala. Tapi Tuhan
Yesus tidak suka dengan hal ini. Kenapa? Karena gereja itu membiarkan wanita Isabel. Siapa Isabel? Kalau kamu lihat perjanjian lama, Isabel adalah raja. Maaf. Kalau kamu lihat perjanjian lama, Isabel adalah istri dari raja. Raja Ahab. Nah, Isabel ini sangat jahat. Bahkan saking jahatnya ya, dia menyewa saksi palsu. Bayangin, saksi palsu untuk merebut kebun anggurnya Nabot. Memperdaya suaminya dan menghasut suaminya supaya buat jahat. Sampai Nabot itu mati. Dipukulin, dilemparin batu, mati. Padahal difitnah. Ini adalah ajaran Isabel. Bukan Isabel nama orangnya, tapi ajarannya, cara dia mengajar. Nabiya Isabel. Jadi orang-orang yang punya karakter seperti ini jahat. Kenapa jahat? Dibilang dibuat hamba-hambanya berbuat zina dan makan persembahan berhala. Artinya gini loh, dia ngajar, ada orang-orang diizinkan ngajar yang gak bagus, disuruh nyeleweng, disuruh menyembah berhala. Ada patung, gak apa-apa patung disembah. Ini namanya hal yang tidak baik. Ini satu hal yang tidak baik yang gak boleh diikuti. Tapi gereja ini ngundang perempuan seperti ini yang ngajarin yang tidak baik. Sampai orang menyembah berhala gara-gara perempuan ini, gara-gara orang-orang seperti ini. Sekarang banyak gereja yang bilangnya gereja betul, tapi ngajarin anak-anaknya, orang-orangnya tidak betul. Misalnya ada gereja bilang gak apa-apa sembahyang kubur, itu gak apa-apa. Kamu gak boleh dengar. Misalnya ada gereja bilang, oh kalau kamu nyembah nenek moyang kamu kasih makan gak apa-apa. Oh lihat naga gak apa-apa. Lihat barongsai gak apa-apa. Gak boleh. Tuhan gak suka. Tapi ada orang bilang gak apa-apa. Nah orang ini kamu harus jauhi. Bisa teman kamu bilang, kita gak apa-apa nyolong. Ada makanan, nyolong, jangan, kita ambil. Atau main kelayang seharian, diajak, ayo teman kamu yang ngajak kamu. Main guli seharian, teman kamu yang ngajak kamu. Bohongin orang tua. Habis main kelayang, layangan, pas sampai rumah teman kamu bilang, nanti kasih tau mama kamu ya, kita habis belajar. Bohongin orang tua. Kamu gak boleh dengerin orang-orang kayak gini. Teman-teman kamu yang kayak begini harus kamu jauhi. Ini maksudnya. Kamu gak boleh biarkan diri kamu dipengaruhi sama orang lain. Kamu jadi anak yang baik, harus jadi anak yang baik. Gak boleh kalau ada teman kamu buat yang jahat dan ngajak kamu ikut-ikutan buat yang jahat dan bilang itu baik. Gak boleh kamu tiru. Gak boleh kamu ikutin. Firman Tuhan katakan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan kita yang baik. Tadinya kita rajin, jadi malas-malasan. Tadinya kita suka baca buku, malah suka main game. Tadinya kita suka bantu orang tua, malah keluyuran sana sini. Itu jadi nggak baik. Makanya nggak boleh ditiru. Tapi gereja seperti ini, gereja Tiatira, izinkan orang-orang yang jahat untuk ngajar di gereja. Bukan jadi jahat gerejanya. Terus dikatakan, aku telah memberikan dia waktu bertobat, tetapi tidak mau bertobat. Udah dikasih tahu, Tuhan udah kasih kesempatan orang ini bertobat untuk tidak ngajarin yang jelek lagi, tapi tidak mau. Makanya lihatlah, aku akan melempar dia ke ranjang orang sakit, dan mereka yang berbuat zina dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaan besar. Kalau kamu ikut-ikutan seperti orang ini,
kamu akan tertimpa dengan sama dengan dia. Tuhan bilang, bisa sakit, bisa kesukaran besar. Gak mau kan? Nah, jangan. Kalau teman kamu jahat, nakal, jangan ikutin. Nanti yang susah kamu juga. Diomelin orang tua juga kamu. Nah, tapi firman Tuhan katakan, tetapi kepada kamu orang lain yang tidak ikuti ajaran itu dan tidak menyelidiki yang disebut seluk-beluk iblis, kepadamu aku berkata, aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu, tapi apa yang ada padamu peganglah itu sampai aku datang. Tuhan Yesus bilang, kalau kamu jadi anak baik, kamu punya teman seperti itu, tapi kamu gak dengerin. Teman kamu nakal, tapi kamu tetap rajin. Teman kamu malas-malasan, tapi kamu tetap terus belajar. Teman kamu main terus, tapi kamu tetap nurut orang tua. Tuhan bilang, tetap dipertahankan, pegang. Gak boleh lemah, tetap lakukan itu. Kenapa? Karena Tuhan bilang, dan barang siapa menang dan melakukannya sampai kesudahan, dikaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Artinya Tuhan akan berkati kamu. Nah, kalau kamu ikutin orang yang jahat, anak-anak yang jahat, yang suka bilang, oh kamu lihat naga nggak apa-apa, yuk kita lihat naga, kita lihat bakar perahu, kita lihat ramalan bintang, kita lihat show, kita tipu, kita main judi, kita bohong. Nah, teman-teman kamu mungkin bilang kayak gitu. Kamu kalau nurut sama dia, sama mereka, kamu dihukum sama Tuhan. Bisa sakit, bisa dalam masalah. Tapi kalau kamu enggak ikut-ikutan, kamu harus terus pertahankan. Karena Tuhan akan berkati kamu. Mau diberkati Tuhan? Kalau Tuhan berkati, kamu bisa sehat, mungkin Tuhan kasih kesehatan, kamu dikasih kepintaran sama Tuhan, kamu bisa kasih sukacita. Pokoknya bagus. Nah, yang mana yang kamu pilih? Nah, dari sini kita belajar. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Kamu punya kuping? Siapa yang nggak punya telinga? Nah, kamu punya? Kalau kamu punya telinga, dengarin. Pertama, Tuhan kasih tahu, kamu harus lakukan lebih baik lagi, ya, lebih baik lagi. Apapun harus lebih baik lagi. Kedua, jangan ikut-ikutan sama teman yang jahat. Jangan ikut-ikutan. Kalau enggak, kamu dihukum Tuhan. Tapi kamu harus terus pegang yang baik dan pertahankan, kamu akan diberkati Tuhan. Itu pelajaran hari ini dari Wahyu 2:18-29. Kiranya anak-anak di rumah, dimanapun berada, yang menyaksikan video ini bisa menjadi anak lebih baik. Oke? Kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Tolong supaya kami jadi anak yang baik, tidak mengikuti hal yang jahat, tapi terus pegang hal yang baik. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke anak-anak, sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Dadah.